Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maulidia Khairunisa. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya jurusan BK. Nah, sebelum memulai ini ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doanya saya pimpin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika ashabana wa bika amsaina wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ya Allah, denganmu aku berpagi hari, denganmu aku bersore hari, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, hanya kepadamu lah kami kembali. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan konseling traumatik ini. Semoga apa yang kami lakukan ini berguna untuk kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sebaiknya saya ingin tahu saudara itu memperkenalkan diri saudara. Baiklah, perkenalkan nama saya Mega Hakim Sregar, asal saya dari Labuhan Batu. Jadi di sini saya manggilnya siapa nih? Hapni. Ya, panggil Hapni aja. Oke. Nah, bagaimana kabarnya sekarang Hapni? Alhamdulillah, kabar saya baik. Nah, baiklah, adapun tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan konseling traumatik dengan teman di bawah nomor urut absen sebagai salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu Anda dan juga bagaimana Anda cara menyikapinya ketika terjadi bencana alam. Nah, apakah saudara Hapni sudah siap untuk melakukan konseling traumatik ini? Siap. Nah, sebaiknya sebelum kita memulai, saya ingin mendengarkan bagaimana cara Hapni menyikapi apabila ada suatu bencana alam yang menimpa saudari Hapni. Kepada saudari saya persilahkan. Baiklah, mungkin jika hal itu terjadi, hal yang pertama saya lakukan yaitu mencari tempat berlindung. Saya akan mencari tempat mana saja di setiap ruangan yang aman untuk digunakan sebagai tempat berlindung saat gempa terjadi. Terus saya akan beritahu keluarga untuk berlindung di tempat-tempat tersebut, seperti berlindung di bawah perabot yang kuat dan seperti meja, kursi yang kokoh kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih nih kepada saudara Hapni. Nah, selanjutnya ini menurut saudari Hapni, apa sih yang menjadi faktor penyebab dari bencana alam seperti gempa? Mungkin ya, setahu saya penyebabnya itu karena adanya pergeseran lempeng bumi, terus dia dapat mengakibatkan gempa bumi. Dan karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Terus selain itu juga pergeseran lempeng bumi ini, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Itu saja menurut saya. Oke, baik. Terima kasih nih kepada saudara Hapni. Kemudian tadi kan sudah disampaikan nih apa faktor penyebabnya. Lalu ada dampak. Nah, menurut Anda apa sih dampak yang menyebabkan jika kita mengalami bencana gempa? Mungkin dampaknya itu yang saya alami atau yang terjadi pada saya yaitu keadaan saya, dampak fisik saya atau guncang. Terus kena gempa bumi, bencana yang selalu tiba-tiba terjadi. Jadi hal itu akan membuat saya merasakan mungkin trauma, berguncang, terus mental saya jadi tidak stabil gara-gara gempa bumi tersebut. Nah, selanjutnya ini apa sih upaya yang Anda lakukan untuk meminimalisir kejadian bencana alam yang menimpa
kepada Saudari Hapni, saya persilahkan untuk menyampaikan upaya atau solusinya. Mungkin upaya yang dapat saya lakukan yaitu meditasi atau self healing untuk diri saya. Dan saya mungkin akan melakukan hal-hal yang positif seperti olahraga. Nah, baiklah, terima kasih atas tanggapan serta jawaban yang diberikan Hapni, di mana hal itu merupakan upaya yang bagus untuk Hapni ke depannya. Nah, selain itu, saya juga ingin memberikan masukan beberapa saja untuk upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir trauma yang dialami Hapni. Yang pertama itu ada selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas. Lalu yang kedua itu melakukan hal yang positif. Misalnya Anda bisa melakukan hal seperti olahraga, Anda suka memasak, Anda suka bernyanyi, atau suka kayak belajar atau melukis, nah seperti itu, atau yang lain-lainnya. Lalu Anda harus tidur dengan cukup, karena itu juga ketika kita tidak tidur dengan cukup, itu dampaknya itu sangat luar biasa ya. Nah, itu saja sih alternatif dari saya. Lalu dengan adanya alternatif dari saya, alternatif mana sih yang ingin Saudari Hapni pilih? Mungkin alternatif yang saya pilih yaitu nomor 3, yaitu tidur yang cukup. Karena kalau kita tidak tidur yang cukup itu dampaknya luar biasa terhadap kita. Oke, nah kira-kira nih, kapan kita akan melakukan konseling traumatik ini lagi? Mungkin kita bisa melakukannya di lain waktu. Oke, baik sekali kepada Hafni bisa melakukan konseling ini dengan sangat baik. Semoga kita bisa seperti ini lagi ya. Nah, lalu saya ingin bertanya nih kepada Saudari Hafni, setelah Saudari Hafni melakukan konseling traumatik ini, Saudari Hapni itu berpikir apa sih ketika kita melakukan konseling atau kegiatan seperti ini? Mungkin saya berpikir bahwa jika bencana alam terjadi pada saya sudah mengerti dan tahu bagaimana cara menyikapi yang terjadi jika bencana itu datang kepada saya. Oke, baik. Terima kasih nih Saudari Hapni. Selanjutnya ada bagaimana sih perasaan Saudari Hapni ketika kita melakukan konseling traumatik ini mengenai bencana gempa? Perasaan saya, mungkin saya akan merasa saya telah mengerti tentang penanganan trauma saya jika terjadi bencana alam terhadap saya. Nah, selanjutnya ini, apa sih sikap yang Saudari Hapni ambil dan bisa diterapkan di kehidupan Saudari Hapni? Sikap yang saya ambil itu, jika bencana itu terjadi, mungkin saya harus tenang dan fokus. Terus saya jangan panik gitu. Karena kalau saya panik, hal yang tidak diinginkan bakalan terjadi terhadap saya. Nah, selanjutnya ini ada bertindak. Nah, apa sih tindakan Saudari Hapni mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini? Tindakan saya yaitu saya akan lebih sering membaca cara-cara menangani bencana alam jika terjadi kepada saya. Karena kita telah melakukan konseling traumatik ini, jadi saya mengerti bagaimana cara-cara menghadapinya nanti. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih yang terakhir nih, apa sih tanggung jawab Saudari Hapni mengenai kegiatan ini yang sudah kita lakukan pada hari ini? Tanggung jawab saya mungkin saya akan bertanggung jawab terhadap diri saya jika terjadi
bencana bencana gempa itu, dan saya juga akan bertanggung jawab terhadap keluarga saya dari bencana gempa tersebut. Terus saya ingin berterima kasih juga karena konseling ini saya jadi mengerti tentang mengatasi masalah-masalah trauma pasca bencana. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Hapni. Nah, berakhirlah sudah kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Doa dimulai. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya atas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa menentukannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Saudari Hapni. Dadah.